Demo elemen mahasiswa dari berbagai aliansi di NTB sempat diwarnai kericuhan. Gelapkan hasil penjualan seorang karyawan toko diamankan polisi. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa. Demo elemen mahasiswa dari berbagai aliansi di NTB di depan kantor DPRD NTB sempat diwarnai kericuhan saat masa aksi meringsek blokade aparat dan membakar baliho di depan gerbang kantor DPRD NTB. Elemen mahasiswa yang tergabung dalam HMI, GMNI, Himah NW, LMND yang tergabung dalam BEM Nusantara NTB turun aksi ke kantor DPRD NTB. Para pendemo menyoroti kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dan aksi ini sempat diwarnai kericuhan saat pengunjuk rasa meringsek blokade aparat yang berjaga di depan pintu kantor DPRD NTB dan membakar spanduk dan pamflet. Dalam orasinya, koordinator aksi menuntut pemerintah menurunkan harga BBM, harga minyak goreng dan sembako karena kebijakan pemerintah menaikkan harga dinilai menyengsarakan masyarakat. Pokok adalah persoalan-persoalan normatif rakyat hari ini, soal bahan-bahan sembako yang naik, soal BBM yang naik, soal subsidi-subsidi rakyat yang dicabut, dan lain sebagainya. Aksi demo ini pun dijaga ketat aparat keamanan. Polda NTB dan Polresta Mataram mengerahkan 720 personil untuk pengamanan. Ya, untuk secara umum ya tuntutan daripada adik-adik mahasiswa ya masih bisa dikatakan ya seperti yang kemarin lah. Ya, masalah kenaikan minyak goreng, kemudian kenaikan harga BBM, kemudian adanya periode ya seperti yang tuntutan-tuntutan yang ada di seluruh Indonesia loh. Di mana aksi ini berjalan baik di seluruh wilayah di wilayah ada 2 titik di wilayah Kota Mataram, yaitu di kantor DPRD dan juga di kantor wali kota, di kantor gubernur. Usai dari kantor DPRD NTB, masa aksi melanjutkan aksinya ke kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Gelapkan hasil penjualan sebesar 330 juta lebih seorang karyawan toko di Jalan Pancausaha Cakra Negara Kota Mataram diamankan polisi. Terduga pelaku berinisial RA alias Dani, 33 tahun, warga Kekeri, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, diamankan polisi berawal dari laporan supervisor toko Haidar Mohrizi Sutrisna yang beralamat di Kota Malang, Jawa Timur. Kasat Reskrim Polresta Mataram Kompol KD Adi Budi Astawa mengungkapkan kronologis penangkapan terhadap terduga pelaku dilakukan upaya paksa karena terduga pelaku kerap melakukan penggelapan dalam jabatan, yakni selaku kepala toko. Barang bukti yang diamankan berupa 1 lembar hasil audit CV karya Rinjani, 1 lembar surat lamaran pekerjaan, kopi KTP, dan 1 unit mesin kasir. Terduga melakukan aksinya sejak bulan Februari 2020 sampai dengan 2021, melakukan penggelapan hasil penjualan milik toko dengan modus transaksi dengan Carva menjual dan tidak mencetaknya pada sistem komputerisasi. 2020, 2021. Gimana caranya? Itu manual penjualan. Hah? Manualin penjualan. Berarti nggak lewat sistem berarti? Iya. Ini manualin. Ini yang manual. Ya. Oh, ini manual. Enggak, yang digunakan. Terus apa lagi? Berarti intinya kamu memfiktifkan penjualan berarti? Sehingga penjualan itu nggak masuk ke sistem. Terus kapan mulai terendusnya kapan? Ya. Bulan Juni 2021. Kenapa? Ada audit? Terbongkarnya kasus ini setelah pemilik toko melakukan pengecekan fisik barang. Ternyata banyak barang yang minus. Dan dari keterangan kasir bahwa terduga sering transaksi manual dengan data penjualan tidak diinput ke dalam sistem. Start dari bulan 2021 pertengahan yang bersangkutan
melakukan perbuatan curang di toko tersebut dengan cara tidak memasukkan transaksi penjualan ke sistem atau mereka menggunakan sistem manual. Jadi dengan ada sistem manual ini, transaksi yang terjadi tidak masuk ke dalam sistem. Akibat kejadian tersebut, pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar 330 juta rupiah lebih. Pelaku kini menjalani penahanan di rumah tahanan Mapolresta Mataram sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan pasal 374 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews memberitakan. Pemirsa, 6 pemuda diringkus tim Reskrim Polresta Mataram saat operasi Cipta Kondisi karena kedapatan bermain judi domino. Keenam pemuda yang sedang asik bermain judi domino di sebuah tempat tongkrongan di wilayah Mataram tak berkutik saat disergap tim Reskrim Polres Kota Mataram yang sedang melakukan operasi Cipta Kondisi. Dengan sejumlah barang bukti yang didapati, polisi langsung mengangkut dan membawa mereka ke Mapolresta Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keenam terduga pelaku tersebut yakni N 19 tahun, F 19 tahun, R 17 tahun, K 19 tahun, RM 7 tahun, dan G 17 tahun. Dari pemeriksaan, keenam pemuda remaja rata-rata masih usia sekolah menengah atas atau SMA sederajat. Terkait sebuah kegiatan yang menjadi keluhan masyarakat di bulan suci Ramadan, yaitu jenis perjudian kartu domino, yang mana tim Puma Polresta Mataram tadi malam mengamankan kegiatan judi tersebut di Gomong, tepatnya di Jalan Melati, ya, di sebuah tempat angkringan, yang mana pada saat tim Puma melakukan upaya paksa diamankan 6 laki-laki berikut dengan barang bukti kartu domino dan juga uang yang digunakan untuk taruhan. Barang bukti yang diamankan berupa kartu domino, HP para pelaku, serta sejumlah uang tunai berbagai pecahan sebesar jutaan rupiah. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang merasa resah karena tempat angkringan tersebut kerap dijadikan tempat bermain judi, terutama saat puasa Ramadan. Sementara berdasarkan pengakuan para pelaku bahwa bermain kartu domino tersebut hanya untuk iseng, dan kartu tersebut telah ada memang disiapkan di atas meja tempat tongkrongan. Ada yang kuliah? Ada yang kuliah? Kamu kuliah di mana? Jakarta tadi. Jakarta. Kuliah apa? Hah? Perbankan. Keenam terduga pelaku tersebut kesemuanya beralamat di Kota Mataram. Untuk sementara pasal yang disangkakan 303 KUHP tentang judi, ancaman hukuman 3 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews memberitakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram sidak takjil berbuka puasa di sejumlah titik di Mataram. Dari 77 sampel makanan yang diperiksa, petugas menemukan makanan olahan kerupuk yang mengandung zat pewarna atau boraks. Upaya melindungi masyarakat dari peredaran pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan selama bulan Ramadan, Balai POM Mataram mengadakan sidak ke berbagai titik di Kota Mataram. Sidak pengawasan pangan ini, dari 77 sampel yang diperiksa ditemukan makanan berupa kerupuk beras yang mengandung borak. Kepala Balai POM Mataram I Gusti Ayu Adi Aryatmatni menjelaskan hasil temuan tersebut didapat dari sampel di Jalan Majapahit. Nantinya akan ditelusuri lebih lanjut dan diberikan pembinaan. Borak ini kan mengiritasi saluran pencernaan. Jadi kalau penggunaannya terus-menerus terakumulasi di dalam tubuh, nggak bisa di metabolisme ya, nanti mengganggu pencernaan. Bukan disita ya, kalau disita itu udah penegakan hukum. Kita masih ada pembinaan. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan NTB Fatur Rahman berharap kepada pedagang untuk tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya. Sangat positif ya untuk bagaimana memastikan bahwa jajanan atau pangan olahan termasuk takjil dan sebagainya ini aman dikonsumsi oleh masyarakat. Di sisi lain, salah seorang pedagang Muja mengaku saat berlangsung sidak, pembeli sepi karena masyarakat menduga akan diminta untuk divaksin booster. Kayaknya orang-orang takut belanja karena terhalang. Katanya dikira booster, vaksin angkat orang belanja. Ganggu jadinya. Biasanya tiap tahun kalau ada Balai POM begini deh jualan agak. Sidak takjil Ramadan ini untuk melindungi konsumen dari zat berbahaya yang ada di olahan makanan dan minuman.
Dari Mataram, Romi Ardi, iNews memberitakan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Bayi Isti Rupaida, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan semua amaliyah Ramadan pada hari ini. Mari kita sucikan hati, bersihkan diri untuk meraih kemenangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.